Bisa sebelah sini. Enggak lupa, naik. Denis. Denis. Di depan sih, di depan. Di depan. Di depan. Baik, selamat malam semuanya. Baik, anak semua juga kenal ya dengan saya. Ini Pak Pendeta kita untuk kita berbicara kita suci dengan besok ya dengan hari dulu ya pendeta menerima ini sempat pendeta berkali
Maaf, Simon, maaf Simon sudah mulai belum masuk saja. Sebelumnya, baiklah anak-anak, jadi kita akan mendengarkan renungan dan kita sebelum kita mendengarkan renungan dan Tuhan, kita sama-sama berdiri untuk menyanyikan lagu tema kita ya. Sama-sama berdiri, menyanyikan lagu tema kita. Ayo saya follow sudah. Kembali. Nah, pagi ini adalah hari pertama. Temanya apa? Ada yang tahu temanya? Betapa kesadaran ini. Nah, pada hari ini kita akan membawakan bagaimana Yesus mencintai kita semua dengan kesabaran. Dan aku percaya siapa yang papa mamanya tidak mencintai, enggak mencintai semua ya. Mencintai papa mamanya, mencintai adik-adik. Jujur manis ya, jujur manis. Kita diajak teman-teman. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapak Surgawi, nanti kita akan berdoa bersama adik-adik kami, mulai dari TK, SD. Kebetulan saya adalah tentangkan kemuliaan di bawah hajar selalu manis karena malam ini saya dibaca saat ini dengan kuasa Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yesus mencintai dengan kesabaran dan amat percaya. Ayatnya terdapat di dalam Amsal 22 ayat 5. Ada yang bawa firman Tuhan? Boleh kita bacakan? Berdiri katakan. Amsal 22 ayat 6.
Dapat? Oke, silakan. Ya, terima kasih. Itulah tujuan adik-adik mulai ini dari TK, kemudian SD, dan nanti masuk ke tingkat yang selanjutnya. Selain di rumah tangga dengan papa mama, adik-adik belajar di sekolah dengan baik dan benar. Nah, pada kesempatan ini, pendeta akan membawakan satu kisah berikut. Seorang ibu bernama Batuang. Adik-adik tahu, seperti kalian bersama papa mama di rumah, selalu disayangi, selalu dididik dengan penuh kesabaran. Dan seperti biasanya, Ibu Dharma ini mengajari anak-anak mereka penuh pagi, penuh malam, terus kemudian hidup manis berdoa, dan ini di setiap keseharian mereka. Tahu ada Ibu Dharma ini mendidik dengan penuh kesabaran. Dan diajarkan tidak perlu membalas sejarah dengan kejahatan. Dan tidak boleh terlibat dalam perkelahian. Siapa yang pernah berkelahi di sekolah? Nah, hari ini, dengar ya, hari ini setelah mendengarkan firman Tuhan, tidak boleh lagi berkelahi dengan siapapun. Kemudian kalau adik-adik ada sesuatu maka harus kita cerita kepada dari sejumlah. Dan kemudian ceritakan pengalaman kalian selama di sekolah bersama teman-teman. Satu ketika ya di masa anak-anak ini cerita. Ibu Dharma cerita kepada anak-anak itu. Usianya seperti kalian, ada usia 3 tahun. Kelas 3 SD, mana kelas 3 SD apa? Ya, nah, pada saat itu, Ellen Dharma bersama pembaraan, mereka punya pembaraan, ya, wajahnya sama. Nona Ellen Dharma ini mungkin di kelas 3 SD waktu seperti kalian. Pada saat mereka berjalan bersama dengan saudara-saudara pembela dengan bernama Einstein, tiba-tiba ketika mereka berjalan diikuti oleh seorang yang mereka bermain-main di dalam mereka jauh dengan yang tidak beberapa saja. Kalau akan terjadi anak perempuan ini bermain batu, kemudian dia lemparkan batu kaki tanpa sengaja mengarah ke bumi. Itu yang terjadi. Kena tepat ke muka Ellen. Akhirnya tahu apa terjadi. Batu itu membuat Ellen pingsan. Inilah yang terjadi pada tempat pingsan dan kemudian dibawa ke rumah. Ellen mengalami luka yang cukup serius. Bagian-bagiannya di dalam. Kemudian panggilan dokter untuk memeriksa keadaan.
dokter yang memeriksa ini tempat putus apa yang harus diberikan pertolongan sehingga Ellen boleh kembali pulih. Harapan untuk sembuh kembali sampai-sampai di antara tetangga dari orang tua dari Ellen itu mengatakan harapan untuk sembuh sangatlah mustahil, tidak memungkinkan dari semua kejadian di dunia. Tahu apa terjadi yang dinasihatkan itu kepada Ellen ketika Ellen mengalami perawatan, ya, dirawat dengan penting kesabaran ini sepertinya. Ibu Ellen memberikan nasihat untuk boleh bersabar dan mengalami perdamaian. Ketika Ellen dalam perawatan, banyak teman-teman orang tua dari anak-anak teman sekolah menasihatkan kepada ibu dan adik ibu, kalau boleh untuk yang kapal ini tidak boleh dibiarkan itu yang dirugi. Ya, namun adik-adik orang tua dari Ellen menasihatkan untuk berdamai dengan penuh kesabaran. Ibu daripada Ellen memberikan perdamaian. Hal yang menakjubkan seperti kalian di tempat ini ada manajer, kemudian salah satu guru dari Ellen, mereka memanggil teman daripada Ellen yang tanpa sengaja melemparkan batu sehingga mengenai wajah Ellen. Kemudian ini menunjuk gadis yang sama yang menjadi kemalangan dari Ellen diberikan tugas untuk memberikan kekuatan kepada Ellen dan mengajak Ellen kembali di rumahnya. Ellen mengalami luka yang cukup serius sehingga harus ditangani belajar di rumah. Ya. Tahu adik-adik, teman yang melempar batu ke muka Ellen tanpa sengaja, itulah yang menjadi teman untuk mendampingi Ellen belajar di rumah. Jadi belajarnya tidak lagi di sekolah karena Ellen mengalami luka yang cukup serius sehingga pemulihannya tidak memungkinkan Ellen untuk duduk bersama-sama di kelas sekolah. Kemudian teman Ellen ini dengan penuh kesadaran membantu Ellen kembali untuk belajar menulis, ya, menulis, membaca, dan memberikan lagi pelajaran-pelajaran apa yang sudah didapat di sekolah. Wah, luar biasa ya. Mereka tidak saling memberikan, ya, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kesabaran. Sukacita diberikan kepada Ellen untuk membantukan boleh kembali
puji Tuhan. Ya. Kalau kalian tempat bersih harus tempat dijamin. Sabar, ya. Kemudian sebelum waktu, Ellen pun pulih kembali keadaannya. Dan Ellen mulai berdoa, Tuhan, saya percaya bahwa Yesus sangat mencintai saya dengan penuh kesabaran. Ya. Yesus sudah mengirimkan kembali seorang umat yang sudah melukai tanpa sengaja, melukai saya, membuat saya cedera. Inilah doa Ellen setiap hari. Dan perawatan pun mulai menjadi bagian berkat bagi Ellen terus menerus, ya. Setelah Ellen pulih kembali, didampingi dengan teman kembarannya Elizabeth, dan kemudian ditemani dengan orang tuanya, mamanya, papanya. Ellen coba ingin mengunjungi teman Ellen karena terdapat batu yang terlempar Ellen menjadi satu cita-cita tersendiri ketika Ellen dapat menyaksikan kepahitannya, kekecewaannya dipulihkan kembali oleh Tuhan. Teman yang membuat Ellen celaka menuntun Ellen dengan kesabaran, merawat Ellen dan belajar seperti di sekolah. Adik-adik, mungkin kalian tidak mengalami kecelakaan yang dialami seperti Ellen. Tapi ingat, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kalian, bahkan mungkin bersedikit paham dengan teman-teman, hadapi dengan kesalahan, saling mengampuni satu dengan yang lain. Akhirnya kesedihan, kepahitan yang berjuta Ellen sehingga Ellen sempat cacat. Ya, dan itu lama sekali waktu itu. Setiap dia ingat peristiwa itu, Ellen bersama orang tuanya mengunjungi tempat di mana Ellen mengalami kecelakaan. Dan itu memulihkan kembali kenangan-kenangan ketika Ellen boleh mendapatkan pertolongan Tuhan untuk dipulihkan kembali. Bagian yang terakhir, adik-adik tahu gambar apa ini? Burung jalan sangkar. Ya. Satu ketika ada seorang bapak-bapak memiliki burung jalan sangkar. Nah, bapak-bapak ini selalu menyanyi lagu setiap pagi. Dan burung ini bertumbuh, tetapi burung ini tidak pernah berkicau mengikuti lagu-lagu yang dinyanyikan oleh bapak ini. Apa yang dibuat bapak ini? Kemudian bapak ini burung ini dalam sangkar dengan yang hitam.
Setiap hari, setiap pagi, ketika burung ini ditutup dengan kain hitam, Bapak ini mulai melakukan lagu yang sederhana dan merdu. Hari demi hari, satu hari, dua hari, beberapa hari. Ketika Bapak ini masih hampir kurang lebih 1 bulan, didapati burung ini sudah mulai berkicau. Dan ketika mendengar Bapak ini menyanyi, cita-cita Bapak ini berhasil membuat burung ini berkicau. Kemudian tangannya dibuka dan burung ini berkicau dengan merdu. Pelajaran yang penting melalui burung dalam sangkar adalah Tuhan mendidik kita bertumbuh di dalam kesabaran untuk mengerti kebaikan Tuhan. Adik-adik ini dididik dengan main dan dengan penuh kesabaran. Ya, mungkin kalian maka ada yang lari ke sana di sini kita lagi. Pasti kalian kena dapat nasihat. Pernah kalian sakit hati? Jangan pernah, itu kebaikan. Jadi sekian perenungan kita pada pagi ini, belajar mengenai kesabaran untuk pengampunan. Biarlah ini menjadi bagian juga bagi kita semua untuk saling mengampuni. Tuhan memberkati. Amin. Semoga kita akan masing-masing. Permohonan yang akan kita sampaikan dalam video ini dalam sebagian menjadi Senin sampai ini dan permohonan dan keturunan ini pada kita kemudian yang ketiga adalah pembangunan sekolah yang penting. Kemudian jika ada kesehatan kemudian kita orang tua kita juga sehat dan sisihkan doa juga supaya diberikan dan dilancarkan dan kita berjalan. Dan bila ada permohonan yang lain, silakan. Mohon dalam Shalom, selamat pagi. Di sini ada Yoko, Clara, Hansel, Matthew.
Kita mungkin akan doa bersama untuk siswa yang online. Apakah bisa? Oh, ada juga Abigail Faber dan Adam. Sir, mohon ketersediaannya. Kita akan doa. Karena Tuhan Maha Suci, Maha Baik, Maha Raja, dan Raja yang patut kami puji dan puji. Doa hari ini. Untuk siswa yang online, apakah memungkinkan untuk kita berdoa bersama? Abigail, Faber, Yuko, Clara, dan juga Matthew. Tuhan di surga, pada pagi hari ini, kami mau bawakan segala pujian kami, hormat dan syukur kami kehadirat Tuhan. Tuhan yang layak disembah, Tuhan yang layak dipuji oleh segala makhluk ciptaan Tuhan. Biarlah nama Tuhan, nama yang indah, nama yang mulia di atas segala nama, boleh senantiasa menjadi tema pujian kami. Terpujilah Tuhan dari sekarang hingga selamanya. Tuhan di surga, kami sadari banyak sekali dosa, pelanggaran yang sudah kami perbuat pada Tuhan. Perkataan kami, perbuatan kami, pikiran kami, sering menyakiti hati sesama kami, menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati orang tua kami, Tuhan. Ampuni kami kiranya, Tuhan. Biarlah pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami mampu memberikan pertobatan yang sejati, mampu membawa kedamaian, sukacita di dalam kami menjalankan segala kehidupan kami. Ampuni kami juga Tuhan apabila kami sedang tidak tertib di dalam setiap peribadatan kami. Ampuni kami Tuhan bila kami sering menggunakan waktu kami dengan tidak sesuai, bahkan sering melupakan Tuhan.
Biarlah pengampunan Tuhan juga boleh melayakkan kami untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan biarlah pengampunan ini Tuhan boleh menjadi bagian kami, sehingga dengan demikian, kelak pada saat Yesus datang kedua kali, kami boleh menerima upah yaitu kerajaan surga. Kepada hari itu, sudah memberikan kami, Tuhan sudah melindungi kami panjang hari ini, dan Tuhan sudah memberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dengan lalu berkenan kami dan kasih doa syukur. Tuhan di surga, kami mengucapkan syukur kami kehadirat Tuhan. Tuhan memberikan kepada kami semua nafas hidup kesehatan, memberikan waktu dan kesempatan. Kami boleh mendengar nasihat firman Tuhan melalui Pendeta Putra, mengajar kami mengenai kesabaran dalam pengampunan. Kami berterima kasih Tuhan untuk setiap nafas hidup kesehatan Tuhan berikan. Makanan minuman yang boleh kami konsumsi. Kami berterima kasih untuk kedua orang tua kami. Cinta kasih sayang keluarga yang boleh kami rasakan. Kami pun bersyukur untuk setiap permasalahan yang boleh terselesaikan oleh pertolongan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk siswa-siswa yang online yang masih boleh mengikuti perbaktian ini. Biarlah berkat Tuhan di bagian seluruh mengikuti secara online. Inilah doa ucapan syukur kami. Tuhan di surga, kami mau mendoakan untuk Matthew, Yoko, Clara, Abigail, Faber, dan Adam. Berkati anak-anak ini yang mengikuti secara online. Tuhan boleh menyertai mereka bersama dengan keluarga. Terdapat juga Audrey dan juga Hansel dan Kinara. Tuhan juga memberkati anak-anak ini sehingga boleh belajar dengan baik dan lancar. Mendoakan Tuhan untuk rangkaian minggu sembahyang. Kiranya Tuhan menolong memberkati setiap pembicara, terlebih siswa dan guru yang mendengar. Sehingga dengan demikian,
Peribadatan perbaktian Minggu Sembahyang ini boleh menjadi berkat buat kami semua. Memberkati beberapa siswa yang akan menerima Yesus Juru Selamat pribadi melalui upacara baptisan. Tuhan perlengkapi mereka. Teguhkan hati dan iman mereka. Berikan kekuatan motivasi melalui guru, orang tua, sehingga walaupun mereka masih muda, memilih Yesus melalui baptisan, mereka tetap dikuatkan, karena tantangan yang mereka hadapi akan semakin besar Tuhan. Dan kami mendoakan untuk sekolah dalam penerimaan siswa baru. Cukupkan siswa-siswa untuk tahun ajaran depan Tuhan. Kami mendoakan juga Tuhan untuk guru-guru. Tuhan tambahkan hikmat, kesabaran, akal budi. Memberikan kepada setiap guru berkat di dalam mereka mengajar masing-masing. Tuhan berkati juga setiap murid yang belajar di sekolah. Berikan kepada setiap murid hikmat, akal budi, roh penurutan, mau mendengar nasihat, dan melakukan nasihat tersebut untuk kebaikan mereka bersama Tuhan. Kami mendoakan Pendeta Putra Hadi Wibowo di dalam tugas dan pelayanannya di tempat yang baru. Tuhan berkati Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta. Biarlah melalui pelayanan Bapak Pendeta dan boleh banyak jiwa yang terpelihara. Boleh banyak jiwa yang mengenal akan kasih Tuhan. Tuhan, kami serahkan segala permohonan ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan berkat. Tuhan yang akan mendengar setiap keluh kesah manusia. Biarlah Tuhan juga yang akan menjawab setiap doa-doa yang kami panjatkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa permohonan kami Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami sudah berdoa. Bahwa Tuhan jawab benar dan jawab kepada kami. Bahwa kami kurang sempurna dengan Tuhan, kami mohonkan di dalam nama Yesus yang sudah mengajarkan doa dalam kami.